Iya, rumah doa anugerah yang di rumah doa iya, anugerah yang di Pandaan. Nah, iya. jadi waktu saya terpuruk itu kita sekeluarga itu ke sana, Bu. Setiap Iya. tahu tante ini, tante, aduh, tante Tante siapa sih Deborah itu ini? masih ada, Bu Lince. Wah, kalau Deborah itu, wah saya kurang tahu. Lah, yang saya tahu itu temennya adik ibunya, mamanya Bu Nini semua. Mama Ibu Nini itu dulu Kayak, kayaknya Tante pelayanan, Deborah dengernya nggak ada ya, Bu. Sudah sudah tidak ada ya. nggak Kalau lama yang ini sudah hari itu. Kamis ini loh. Saya nggak dengar. Jadi saya waktu terpuruk itu si Ngatimin ini kan diserahin kunci di Bukit Doa Anugerah. Jadi saya itu setiap hari Kamis waktunya itu siapa sih Iya, tante siapa itu? Kita ke sana, Bu. Saya anak-anak iya, suami. Kita berdoa iya, di sana di Bukit Doa Anugerah itu. iya, Ya, kembali minta hikmat Tuhan, kembali Ya, minta iya. ampun sama Tuhan praise the Lord. sampai oh ya, Terus dipulihkan, Bu ya Lince. dipulihkan Pastor semua. John Iya, bisa datang, tapi Bu pelan-pelan. Lince. Yang paling saya ya, Pastor John yang bisa paling saya datang. ini tuh Ya, Ya, mau firman ya, Pastor John ya, ya. oke. Baik, Ya, mau firman Bu oh teman-teman ya Lince ya semua. nanti. betul. Ya, 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 kita lanjut ya. Oke, ya, ya. ya praise the betul. Ya Lord. betul. Ya, terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa ya. Saya baru Amen. tiba di stasiun ini. Oke, baik, Ya. kita akan mulai ini ya, sama-sama. Oke, Tuhan, kesaksian yang menarik dan seru ya. Kita perlu dengarkan kesaksian-kesaksian demikian. Oke, Bu Ong Kim akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Oh, ya, ya, Pastor John. Oke, baik. Oke, praise the Lord. Ya, kita akan lihat ya. Ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 599. Ya, benar sekali. 100 buat Ibu Ong Kim. Nanti besok pagi kita sudah tiba di serial yang ke-600 ya. Tanpa Iya. terasa Kok ya, Tuhan ganjil bawa ya, Bu? kita. Kok ganjil ya, Pak John? Biasanya Ya, ganep terus ya. ya, kenapa itu karena gini, terkadang kalau memang ada materi yang belum saya siapin, jadi itu saya siapin untuk berikutnya gitu. Jadi makanya Oh iya. kadang dia berubah gitu ya. Jadi Bapak Ibu ikut aja supaya bisa ini ya tahu. Oke, baik, kita akan lihat ya renungan kita malam hari ini. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian ya, serial kita sudah tiba di serial yang ke-599. Tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam hidup oleh keinginan roh. Hidup oleh apa, saudara-saudara? Keinginan roh. Tadi yang didiskusikan itu tadi ya, tentang mengujat Roh Kudus itu pasti ada kaitannya dengan ini ya. Oke, nanti untuk sesi yang lain kita akan diskusikan itu ya, lebih lanjut. Nanti Ya, saya ingin untuk mengarahkan Bapak Ibu supaya bisa memahami ya, tentang apa itu ya, mengujat Roh Kudus ya. Supaya kita bisa mengerti. Oke, kita akan lihat dulu Nats Alkitab ya, kita Nas dalam Alkitab, mari kita membaca. Ibu, Bapak-Bapak, malam ini Shalom. Mendengarkan firman Tuhan. Nas Alkitab Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Amin. Semua orang yang dipimpin oleh siapa? Semua orang Roh, yang dipimpin oleh Roh Allah, ya, Roh Tuhan, Roh Roh Kristus. Allah. Apa yang terjadi? Siapa dia? Statusnya jadi apa, saudara? Dia Anak adalah anak Allah, Allah. ya. anak Anak Allah. Allah itu bukan berarti Allah itu Iya, berkenan tuh keselamatan. lagi Itu lagi adalah sebutan. lagi baca firman cu. Lagi Ya, Zoom. Kamu mau denger nonton? ya. Sama seperti anak kunci. Anak kunci kan Baik. berarti bahwa kunci itu beranak, ya. Bapak kunci nikah Ya. sama ibu kunci punya anak namanya anak kunci. Kan kayak gitu ya. Anak tangga, anak Ya, panah, ya, bisa. dan Berkati. sebagainya. Oke, jadi Ya. Bapak Ibu, Ya, ya. jadi itu adalah sebuah predikat, itu adalah sebuah gelar yang dimiliki oleh Kristus Yesus ya. Oke, baik, kita akan lanjut ya. Oke, saudara-saudara, kita akan lihat ini kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup oleh keinginan roh. Oke, kita kembali pada pertanyaan ini, Pak. Apakah benar
Ada kemuliaan Allah dalam hidup oleh keinginan roh. Ada. Ada ya. Kalau orang itu ternyata dia tidak hidup oleh keinginan roh, dia hidup oleh keinginan daging. Tidak Apakah ada. itu ada kemuliaan Allah? Nah, tidak Tidak ada ya. ada. Nah, jadi lihat, semua orang dipimpin oleh roh Allah, dia adalah anak Allah. Jadi kalau orang menghujat roh kudus, itu bukan berarti dia, itu menunjukkan bahwa dia bukan anak Allah ya. Dan itu pasti roh kudus tidak menuntun dia, karena orang menghujat roh kudus. Ya, kita udah tahu ya, nanti kita akan bahas di dalamnya. Oke, mari kita akan lihat Amin. bagian penting ini, saudara. Dan kita bisa pelajari dalam Galatia pasal 5, ayat yang ke-16 sampai 18. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, kita akan menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam hidup oleh keinginan roh. Mari semua katakan bersama dengan saya malam ini. Saya mau hidup dalam keinginan roh. 1, 2, 3. Saya mau hidup hidup dalam keinginan roh. dalam keinginan roh. Kenapa banyak orang kecewa, banyak orang gagal, banyak orang hancur dan binasa? Karena dia hidup bukan oleh keinginan roh, tapi dia hidup oleh keinginan apa? Keinginan daging. Keinginan apa? Keinginan duniawi. Dan itu membuat dia itu berdosa, membuat dia itu akhirnya tersesat dan membuat hidupnya dalam keadaan benar-benar menderita. Ya, kalau orang hidup oleh keinginan roh, dia pasti hatinya damai, hatinya ayem tentrem, ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo. Putrani Gusti Yesus. Ya, amin ya. Oke, mari kita akan lihat ada 3 ciri tentang orang yang hidup oleh keinginan roh. Kita lihat ya siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Ini penting. Dia mengerti maksud pemimpin rohani agar dia itu hiduplah oleh roh dan bukan menurut keinginan dagingnya. Ayo kita lihat ayatnya ya, Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Jadi cara untuk supaya orang tidak hidup menurut keinginan daging itu apa? Dia hidup oleh keinginan roh. Sebaliknya kalau orang tidak hidup oleh keinginan roh, pasti dia hidup dalam keinginan daging. Ya, betul ya Bapak Ibu? Itu pasti itu aja. Di antara 2. Kalau dia tidak hidup oleh keinginan roh, berarti dia tidak hidup dalam keinginan daging. Sebaliknya kalau dia tidak hidup dalam keinginan roh, berarti dia hidup dalam keinginan dagingnya. Atau kalau dia hidup dalam keinginan daging, dia tidak hidup dalam keinginan roh. Itu aja. Jadi tinggal kita memilih. Saya berdoa malam ini supaya Bapak Ibu semua memilih hidup oleh keinginan roh. Yang percaya katakan, amin. Amin. Oke, kita lihat ciri yang kedua ya. Dari orang yang hidup oleh keinginan roh. Ini dia. Mari kita lihat yang kedua. Ini ciri yang kedua. Ciri yang kedua setelah dia mengerti, sekarang dia memahami. Memahami bagaimana? Dia memahami perbedaan. Perbedaan keinginan daging roh. Dan juga sebaliknya begitu. Jadi keinginan daging dan keinginan roh ini dia berlawanan. Roh kita maunya berdoa, tapi daging kita ini maunya tidur. Roh kita maunya ini nurut akan kehendak Tuhan, tapi daging. Jadi selalu ada perlawanan. Nah, kita mau ikut yang mana? Ya, kita lihat. Galatia 5 ayat yang 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Amin. Lihat ini ya, 2 hal yang berbeda dan ini saling bertentangan, berlawanan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, sebaliknya keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya, roh mau kita mengampuni orang yang bersalah, tapi daging bilang enggak, balas saja, benci, ya, kedendaman, kepahitan, kemarahan. Nah itu keinginan daging semua tuh. Tapi kalau kita ikut menurut keinginan roh, kita ayam tenteram, ya, hati kita tenang, hati kita damai. Amin ya, Bapak Ibu. Amin. Oke, itu dia ya. Keinginan roh adalah ingin supaya kita ini beribadah, kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tapi keinginan daging lah, nggak mau, aku masih senang-senang dulu. Nah, saya kalau pikir senang-senang ini, ibadah ini mungkin saya tidak ikut, tapi saya mau mentaati ya. Meskipun tadi ada sedikit kendala, sehingga Bapak Ibu bisa mengisi dengan kesaksian-kesaksian itu ya bagus ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, ciri dari orang yang mengikuti keinginan roh.
Mari kita lihat siapa dia. Setelah dia mengerti yang pertama, yang kedua memahami, baru yang ketiga, ini dia dahsyat ya. Yang ketiga dia mengakui. Mengakui bagaimana? Dia mengakui pentingnya kehendak Tuhan melalui pemimpin ya, pemimpin rohani maksudnya. Agar dia memberi diri dipimpin oleh roh ya, itu dia. Oke, kita lihat ya dalam Galatia pasal 5 ayat 18. Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Amin ya, singkat sekali. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh roh. Aman sudah ya. Ketika seorang suami dipimpin oleh roh, aman istrinya. Sebaliknya ketika seorang istri dipimpin oleh roh, amanlah ya suaminya. Jadi ketika dua-duanya dipimpin oleh roh, sudah rumah tangganya tentram. Tapi kalau bukan roh yang memimpin, daging yang memimpin, nah itu celah-celah terbuka, dosa masuk dan menghancurkan kehidupannya. Ya, oke, Bapak Ibu, kita udah lihat 3 langkah ya, 3 langkah dari ciri orang yang dipimpin oleh roh. Mari kita lihat kalau gitu apa sekarang hasilnya. Kita lihat ya, hasil yang pertama ya. Kita lihat hasil yang pertama, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia bertekad. Bertekadnya bagaimana? Dia tidak akan hidup menurut keinginan dagingnya. Amin ya. Kita akan lihat ayatnya. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, itu dia. Orang tidak akan lagi menuruti keinginan dagingnya. Dagingnya mau berzina, berdosa, melakukan banyak hal yang jahat. Tapi karena dia mengikuti keinginan roh, dia tidak akan lagi mengikuti keinginan dagingnya. Yang percaya katakan, amin. Amin. Ya. Oke, kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia paham. Pahamnya bagaimana? Dia paham bahwa dia tidak melakukan apa yang dia sendiri tidak kehendaki. Nanti kita lihat ya, Galatia 5. Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Nah, itu dia ya. Jadi tidak ingin melakukan apa yang dia kehendaki. Berarti melakukan kehendak siapa? Melakukan kehendaknya Tuhan ya. Kalau dipimpin oleh roh. Tapi kalau dipimpin oleh daging, melakukan kehendak siapa? Melakukan kehendak iblis ya, roh jahat ya, itu dia. Oke. Lalu sekarang kita lihat yang ketiga yang terakhir, ini dia ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sadar. Sadarnya bagaimana? Bahwa saatnya tiba supaya dia tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Ya, hukum Taurat ini sesuatu yang membuat dia terjerat dan itu membuat dia benar-benar merasa tertuduh, merasa bersalah. Ya, oke, kita lihat Galatia 5 ayat yang ke-18. Galatia 5 ayat ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Amin. Berarti hidup di bawah apa, saudara? Di bawah kasih karunia, ya. Saudara masih ingat apa yang saya jelaskan tentang ada 4 pengertian tentang kasih karunia? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjawab malam ini? Kasih karunia ada 4, Pak Frasangki, Bu Pertama Ong gift, Kim. Ya? pertama gift, Ya, itu hadiah. Betul. Yang kedua? pemberian. Ya, pemberian. Ya, kemurahan hati. Merciful, betul. Kebaikan hati Tuhan. Belum Yang tahu, ketiga? Kekuatan. Yang ketiga? Merciful. Ya, kekuatan. Ya, Merciful. merciful itu yang kedua, ya. Yang ketiga, kekuatan tadi Ibu Atanasia bilang. Diberikan kepada manusia, kekuatan Allah diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa, ya. Orang lemah itu akibat dosa membuat orang tuh jadi nggak kuat. Ya, menghadapi apa? Cepat putus asa, cepat kecewa, ya itu dia. Karena dosa itu. Lalu yang keempat, yang terakhir, masih ingat apa itu? Adalah kesempatan, opportunity, ya. Hidup ini sebuah kesempatan, jangan engkau sia-siakan, ya. Gunakan waktu yang ada, mumpung masih urip, mumpung masih hidup ini, cepat-cepat ambil keputusan. Datang percaya kepada Sang Juru Selamat, ya. Dan engkau diselamatkan. Oke, Bapak Ibu, itu ya. 3 poin yang saya sampaikan malam hari ini. Dan kita akan berdoa dulu ya. Oke, dan malam ini
Oke, sudah hadir ya Pak Frans Angki akan berdoa buat kita semua ya. Ya, silakan Pak Frans Angki. Pak Frans Angki ada di sana. Ini Pak John. Ya, silakan menaikkan doa ya. Doa peneguhan firman yang sudah kita dengar. Baik. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapak yang kami kasih di dalam nama Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami telah dikumpulkan dari rumah kami masing-masing Tuhan Yesus untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Ya. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mengingatkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar mematuhi akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk semuanya ini ya Bapa. Berkati kami pada saat ini Tuhan Yesus dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Berikan hikmat dan kebijakan bagi kami semua Tuhan, teristimewa PS John Sarbunan, yang selalu dan setia membawakan akan firman-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, berkati PS John Sarbunan Tuhan, berikan kesempatan bagi dia, berikan berkat-berkat-Mu bagi dia ya Tuhan Yesus. Amin. Supaya tetap setia mengajari akan firman-Mu Tuhan. Apa di surga, terima kasih Tuhan semuanya ini ya Bapak. Biarlah kasih setia-Mu selalu mau menyertai kami, melindungi kami semua pada saat ini ya Bapak, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ampuni kami semua dengan segala dosa-dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, melalui hati kami, lidah kami ini ya Tuhan Yesus, mata kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah firman ini mau betul-betul tertanam dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami pun dianggap menjadi anak-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Malam hari ini, saat ini pun juga kami berdoa untuk bangsa Israel, bangsa umat pilihan-Mu. Ya, Yesus. Berkati mereka Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Amin. Agar semua sinis-sinis yang menantang mereka akan hancur. Jadikan Ya, mereka Yesus. Daud ya Tuhan Yesus, yang melawan Goliat ya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk kawan rekan-rekan kami Tuhan yang tidak sempat hadir. Ya, Yesus. Bapak berkati mereka, Bapak panggil mereka, arahkan hati mereka Tuhan Yesus pada saat akan kami beribadah pada jam-jam tertentu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa sembah kami, doa syukur kami ya Bapa kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa peneguhan firman yang luar biasa malam ini ya. Oke, kembali kepada host sama-sama Pak Frans Angki. Kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di Gereja CLCC di malam hari ini. Sekarang untuk doa prophetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Kyokim. Dipersilahkan Ibu Ong Kyokim. Terima kasih Bu Yeti. Waktunya sudah diberikan buat saya. Terima kasih, selamat malam, shalom, Pastor John semuanya, Ya, Bu Yeti, shalom, selamat malam Bu Ong. Bapak Ibu. Saya akan menaikkan doa prophetik. Ya, silakan Bu Ong. Ya, saya akan menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari Yes. ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Yes. Amin. I receive.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Yes. Amin. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk Yes. pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan. Amin. I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Ong untuk doa profetik yang sangat indah yang Sama-sama, malam hari ini ya. Tuhan berkati Bu Ong. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ong yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya Sama. pengumuman disampaikan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Yeti yang cantik, yang luar biasa dipakai Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja GKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB bertempat di Resto Plat 88 Citraland dekat Ciworks Citraland, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiowati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan Oktober 2024. Sudah lewat Pastor. Tanggal 25 Oktober 2024, Ibu Maria Yeremia dari Sidoarjo. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA di 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota
Sidoarjo yang sudah menyampaikan pengumuman buat kita semua ya. Tolong berkati Bu Esti. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John Sarbunan. Amin. Terima kasih Ibu Atanasia yang sudah menyampaikan pengumuman, dan juga terima kasih tadi untuk Bapak Darmawan, Ibu Onggyo Kim, Ibu Atanasia yang sudah kesaksiannya hebat, bagus-bagus, dan maka dari itu memang kita itu perlu sharing. Ya, ini tadilah sharing-sharing yang untuk mengisi waktu, ya kan? Karena kita kalau nggak gitu nggak tahu apa itu Roh Kudus yang ini, yang itu tadi kayak Bu Ong tadi istilahnya. Jadi kita semua jadi tahu. Inilah arti kebersamaan, artinya hidup satu payung. Kita harus kita harus tahu dan sadar bahwa kehidupan ini harus saling mendukung, saling menyatu. Bapak Ibu semua yang terkasih, untuk ibadat sudah selesai dan saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Maaf jadi gelap-gelapan. Praise the Lord. Oke. Jadi nanti Bu Yeti itu HP-nya nanti dia punya yang background-nya nanti bisa diganti di Zoom, ada kok. Nanti seperti saya, biarpun di luar ini Bapak Ibu lihat gambar saya ini kan. Nah, jadi nggak kelihatan gambar-gambar yang orang, bangunan semua itu. Jadi itu bisa di setel di HP-nya. Oke, nanti diajarin. Ya, Pak John. Ajarin dong Pak John, ajarin dong Pak John, ajarin. Oh, ajarin ya. Itu ya nanti saya ajarin ya, karena ini saya masih di jalan ya. Nanti aku minta Pak Lukas ngajarin deh. Oh, Pak Lukas ya, oke. Ya, oke. Baik teman-teman semua, kita akan akhiri ya pertemuan kita malam ini yang luar biasa. Teman-teman sudah hadir ya. Oke, mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan. Siapa yang sakit malam ini? Imani ya. Imani malam hari ini. Engkau letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Tanda engkau percaya, tanda engkau siap terima kuasa, siap terima mujizat. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, aliran mujizat Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atasmu. Aku berkata malam ini, Alin, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Atanasia, anak Cindy, Pak Darmawan Lim, Pak Frans Angki Kuara bersama istrinya, Ibu Selvi, terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Adik Ilhami, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus. Demikian juga adik John Junior, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Lince Rompas, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Meliawati, Ibu Onggyo Kim, bersama dengan putra putrinya dan cucunya Carlos di Australia, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Puspita, engkau terima malam ini aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Tulang-tulangmu disembuhkan, yang rapuh sudah kembali pulih, mata yang sakit juga disembuhkan, dan juga Tuhan, kami doakan juga untuk masalah dalam nama Yesus. Vertigo kembali sembuh, tidak akan kambuh lagi dalam nama Yesus. Ibu Sinta, Ibu Yeti, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk anak cucu yang sakit hari ini, kuasa Tuhan sudah menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kita akan istirahat. Tuhan tolong untuk pelayanan besok pagi, Ibu Atanasia dan tim akan melayani. Dan untuk besok siang, ya Tuhan, kami doakan semuanya boleh berjalan yang baik. Besok malam juga kuasa Tuhan terjadi. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada Darmawan engkau juga terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Untuk istrimu Ibu Ananova dan juga untuk keponakanmu. Tuhan sudah sembuhkan saat ini juga, dan kami berkata bisnis kuliner diberkati Tuhan. Kuliner yang ada di
Oh, Fanuel yang ada Haleluya. di Medan, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Haleluya. memberkati engkau semuanya pada malam hari ini. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi hal yang buruk. Engkau semua yang hadir malam ini sudah dipulihkan. Pintu-pintu yang tertutup sudah terbuka, jalan-jalan yang buntu sudah terbuka, dan tidak ada kekuatan musuh yang bisa mengganggu, menghancurkan Amin. hidupmu. Kau aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati Pak Benyamin Thomas yang ada di sana sedang berjuang, kami doakan semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Percaya malam ini mujizat ajaib sudah terjadi, bahkan mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, sudah kau lihat, engkau terima dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Bapak Pastor. Ya, Tuhan berkati buat Tanasya ya. Terima kasih Pak John, Terima Tuhan kasih Pak berkati John, semuanya. doa Tasya, Bu Yeti, Terima kasih Pastor John. Kak Mama, Kak Fran Kompas, Adi, Salam Bu, Bu Ibu Lice, Yopi, Bu Anastasia. Saudara Berkati Adin, Bu Om, Bu Saudara Esti, Bu Sandi, Terima kasih semuanya. Setiawati, Bu Darmawan. Sinta, Terima kasih Bu. Tuhan berkati. Bu berkati, Lite, Berkati adik berkati Yunani ya. Tuhan kasihannya berkati, tadi Bu Lice, Bu Jokim Bu. Lalu kasih Bu Pak Anastasia, Bu Darmawan, Yeti, ya, Semangat. Pastor John. Kita Bu Ya, Meliawati, Tuhan Bu berkati. Cinta, semuanya dan Malam ini. berkati, amin. Sampai jumpa ya. Sayonara. God bless you. Saudara, Bye-bye. Bu Atasya, yang cantik. Ya. Besok layanan ya pagi ya. Jangan lupa ya. Oke. Bu Sip. Ong ketiduran. Memberkati Bu Yeti. Ya, bye-bye. Terima kasih. Dan berkati Pak Darmawan. Terima Pak kasih Bu Om Angki. Yopi. Tuhan berkati Dan Ibu berkati ya. bersama Pak keluarganya. Tasya dan berkati. Pastor John dan berkati ya. Sehat ya. Oke, Bu Ong. Ya. Ya. Nanti ini ya, Bu Ong, saya upayakan ya. Saya Kenapa? upayakan ya. Oke, nanti remanya saya upayakan ya. Oh ya, Tuhan berkati. Soalnya 3 hari Makasih. ada seminar ya, seminar. Jadi didoakan supaya semua bisa berjalan lancar ya. Oke. Ya. Jumpa lagi. Kasih dan berkati. Jumpa lagi Bu Lice. Berkati Sita. Ya. Tuhan berkati Bu Ong semuanya. Ya. Bu Lince ya, selamat Bu istirahat. Lice. Bu Puspita, Bu Ong, salam buat Yes. semua di rumah ya, Bu Lince, semuanya ya. Sampai jumpa lagi. God bless you. Jumpa. Bye-bye. God bless you. Bless you. Bye.